Jumpa lagi di video kuliah Sistem Manajemen SDM. Materi ini akan melanjutkan modul Manajemen SDM Strategis, segmen keempat akan membahas klasifikasi kompetensi. Saya Joko Siswanto dari kelompok keahlian Manajemen Industri FTI ITB. Klasifikasi kompetensi klasik. Kompetensi dapat diklasifikasikan dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Awalnya pada tahun 1960-an, kompetensi diklasifikasikan menjadi kompetensi teknis dan manajerial saja. Berbagai buku teks manajemen klasik juga menjelaskan kedua jenis kompetensi ini dengan menyatakan bahwa semakin tinggi tingkatan manajerial suatu jabatan akan membutuhkan tingkat kompetensi manajerial yang semakin tinggi dan tingkat kebutuhan kompetensi teknis yang semakin rendah dan sebaliknya. Tentu saja klasifikasi kompetensi teknis dan manajerial masing-masing dengan satu dimensi ini terlalu disederhanakan, sempit, tidak akurat, dan kurang memadai, sehingga dapat mengarahkan pada praktek diskriminasi. Pemilihan bidang manajerial dan teknis saja misalnya, seolah-olah tidak ada bidang lain yang penting untuk operasional organisasi perusahaan seperti keuangan, pemasaran, SDM, dan sebagainya. Klasifikasi tingkatan kompetensi. Cara pandang lain dalam mengklasifikasikan kompetensi dapat pula ditinjau dari tingkatan kompetensi dan efek tingkat kinerja yang ditimbulkan. Kompetensi dibedakan menjadi kompetensi minimum sebagai dasar rekrutmen dan seleksi atau threshold competencies, dan tingkat kompetensi pembeda individu dengan kinerja superior dan rata-rata sebagai pedoman penyusunan pengembangan SDM atau differentiating competencies. Kompetensi minimum menunjukkan suatu tingkatan dimensi kompetensi penting yang dibutuhkan seseorang dalam pekerjaan agar efektif, namun belum mengakibatkan individu tersebut memiliki performansi superior atau di atas rata-rata. Sedangkan kompetensi pembeda kinerja merupakan tingkat kompetensi yang dapat membedakan performansi superior dan sukses dari rata-rata. Klasifikasi berdasarkan tingkatan organisasi. Sesuai tingkat organisasi, kompetensi dapat pula diklasifikasikan menurut perannya dalam pencapaian visi, misi, bisnis, strategi, dan budaya perusahaan. Dalam hal ini, kompetensi dibedakan menurut kompetensi inti, core competencies, dan kompetensi pendukung atau supporting competencies. Kompetensi inti diperlukan untuk mencapai visi, menjalankan misi bisnis sesuai strategi dan budaya organisasi. Kompetensi yang termasuk kompetensi inti memiliki kontribusi dan keterkaitan yang jelas terhadap visi, misi, bisnis, strategi, dan budaya perusahaan. Biasanya, kelompok kompetensi ini diwajibkan untuk dimiliki oleh seluruh anggota perusahaan karena diyakini memberikan nilai tambah dan meningkatkan kemampuan bersaing perusahaan. Misalnya, sebuah perusahaan memiliki visi untuk mengutamakan kepuasan pelanggan, maka kompetensi Customer Service Orientation atau CSO merupakan kompetensi yang wajib dimiliki oleh seluruh pegawai. Sedangkan untuk kompetensi pendukung biasanya diperlukan oleh bagian atau unit organisasi perusahaan dalam menjaga kelancaran dan aktivitas operasional perusahaan. Bidang dan tingkat kompetensi pendukung biasanya spesifik untuk bagian atau organisasi perusahaan. Misalnya, kompetensi empati penting untuk bagian pemasaran dan SDM, dan kurang penting untuk bagian audit atau inspektorat. Klasifikasi kompetensi menurut tingkatan dan fungsi. Belakangan ini penyederhanaan dilakukan untuk memudahkan proses sosialisasi. Beberapa perusahaan mengklasifikasikan kelompok kompetensi menurut tingkatan organisasi dan fungsinya. Menurut tingkatan organisasi secara vertikal, kompetensi dikelompokkan menurut strata atau eselon, yaitu kompetensi untuk pimpinan puncak, kompetensi manajerial, dan kompetensi pelaksana. Menurut fungsi organisasi, kompetensi dikelompokkan misalnya menjadi kelompok kompetensi fungsi sekretariat perusahaan, pemasaran, keuangan, SDM, pengembangan produk, atau produksi. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa pada segmen selanjutnya.